Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Febri dari Program Studi Bidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Universitas Sangkar dengan NIM 2130111087. Nah, di sini saya akan prestasikan sikap terpuji. Nah, menyaksikan. Etika sikap terpuji yaitu percaya diri, musyawarah, dan persatuan. Percaya diri sendiri adalah satu sikap atau keyakinan terhadap kemampuan yang dimiliki lawan. Katanya adalah rendah diri yang artinya tidak yakin dengan kemampuan diri sendiri dan benar sekali. Percaya diri merupakan sikap positif yang mencerminkan keyakinan dan kepercayaan pada kemampuan, nilai, dan potensi diri sendiri. Sebaliknya, rendah diri adalah keadaan di mana seseorang tidak yakin atau kurang percaya pada diri sendiri, seringkali disertai dengan perasaan tidak berharga atau tidak mampu. Pentingnya untuk diingat bahwa tidak tingkat kepercayaan diri dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengalaman hidup, dukungan sosial, dan pengembangan pribadi. Meningkatkan kepercayaan diri bisa melibatkan usaha untuk mengenali, memahami nilai, serta kelebihan diri sendiri, dan mengatasi rasa takut atau keraguan dan berusaha untuk terus berkembang. Jika seorang mengalami tantangan dalam kepercayaan diri, mungkin dapat membantu mencari dukungan dari teman, keluarga, atau lainnya dan memberikan panduan atau dukungan yang positif. Manfaat percaya diri: 1. Tidak mudah putus asa. 2. Hidup akan tenang. 3. Optimis menghadapi segala. 4. Jiwa hati tidak was-was. 5. Maju dan sukses. Satu di sini tidak putus asa di sini yaitu sangat positif untuk mendengarkan bahwa Anda tidak putus asa, tidak menyerah, atau sikap yang kuat pentingnya dalam menghadapi tantangan hidup. Ketika kita menghadapi kesulitan atau kegagalan, tidak menyerah untuk memungkinkan kita untuk terus belajar dan berkembang dan mencari solusinya. 2. Hidup akan tenang. Sikap positif seperti keyakinan bahwa hidup akan menjadi lebih tenang dapat memiliki dampak besar pada kesejahteraan emosional dan keberhasilan pribadi. Memiliki keyakinan bahwa masa sulit akan berlalu dan perubahan positif dapat terjadi adalah dalam langkah pertama menuju ketenangan, dan ingat bahwa setiap jalan hidup memiliki tantangan dan perubahan. 3. Optimis setelah menghadapi segala hal, yaitu optimis ini adalah sikap positif yang melibatkan keyakinan bahwa hal-hal yang akan berakhir baik atau dapat diatasi, bahkan dapat di situasi sulit. Pentingnya diingat bahwa sikap optimis bukan berarti mengabaikan realitas atau menganggap masalah. Optimis yang sehat melibatkan pengakuan terhadap kenyataan dan kemampuan untuk mencari solusi positif dan menghadapi tantangan. Jika ingin mengembangkan sikap optimis, pertimbangkan untuk mengatasi momen positif atau fokus pada hal-hal yang dapat dikendalikan, dan berarti bersyukur dan memandang masa depan dengan harapan bahwa keyakinan Anda memiliki kemampuan untuk mengatasi rintangan dan dapat membawa dampak positif pada kualitas hidup. 4. Jiwa dan hati tidak was-was. Proses ini jiwa hati tidak was-was mungkin dalam pada keadaan pikiran atau perasaan dan spiritualitas yang bebas dari kecemasan dan keraguan atau ketidakpastian, hidup maju dan sukses. Ingat bahwa definisi sukses dapat bervariasi untuk setiap individu. Yang penting adalah menemukan apa yang benar dan penting bagi diri dan berusaha untuk mencapai dengan integritas dan dedikasi. Musyawarah adalah usaha untuk bersama untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapi dan benar. Definisi musyawarah adalah mereka menunjuk prinsip dasar konsep musyawarah dan budaya dan praktik berbagai masyarakat. Musyawarah adalah proses di mana sekelompok orang atau berkumpul atau berdiskusi berbagai pendapat dan bekerja sama untuk mencari kesempatan atau solusi terhadap sesuatu atau masalah persoalan yang dihadapi. Itu ada beberapa bermasalahan, yaitu satu dengan partisipasi, semua anggota kelompok memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan memberikan pandangan dan menyampaikan pendapat mereka. Kemudian ada diskusi terbuka, yaitu dengan terdapat forum terbuka untuk berdiskusi di mana setiap anggota memiliki hak untuk mengemukakan ide atau pandangan mereka tanpa takut cemooh atau hukuman. Dengan adanya pencarian solusi, itu dengan tujuan utama musyawarah itu adalah dengan mencapai kesepakatan atau solusi bersama melalui dialog atau kerjasama. Dengan ada keputusan bersama bisa diambil secara kolektif, bukan hanya oleh satu atau beberapa orang. Keputusan yang dihasilkan mencerminkan pemahaman bersama dan dukungan kelompok.
Musyawarah dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk dari tingkat keluarga, masyarakat, organisasi, atau tingkat pemerintah. Dari prinsip-prinsip musyawarah memberikan dasar bagi progres pengambilan keputusan yang inklusif dan adil dan memungkinkan untuk berpartisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat. Manfaat musyawarah: satu, masalah cepat terselesaikan. Itu mungkin menyampaikan bahwa melalui musyawarah, masalah dapat cepat terselesaikan. Ini adalah pandangan yang baik, karena musyawarah merupakan satu proses di mana berbagai pihak berkumpul untuk membahas dan mencari solusi terhadap suatu permasalahan atau persoalan tertentu saja. Efektivitas musyawarah juga bergantung pada komunikasi yang terbuka dan penghormatan terhadap pendapat orang lain dan niat mencari kesempatan bersama melalui musyawarah. Dan diharapkan masyarakat atau kelompok dapat mencapai pemecahan masalah yang lebih cepat dan lebih berkelanjutan. 2. Terhindarnya dari perpecahan. Akibat dari perbedaan pendapat, manfaat musyawarah itu menjaga kemampuannya untuk mencegah atau mengurangi potensi konflik dan pecah belah akibat perbedaan pendapat. Dengan memanfaatkan musyawarah, kelompok atau masyarakat dapat bekerja sama untuk mencapai solusi yang dapat diterima oleh semua pihak atau menghindari konflik yang tidak perlu dan memperkuat ikatan antar anggota. 3. Dapat menyatukan pendapat yang berbeda. Salah satu manfaat yang signifikan dari musyawarah adalah kemampuan untuk menyatukan pendapat yang berbeda-beda dengan menerapkan prinsip-prinsip musyawarah. Perbedaan pendapat yang mungkin terjadi dapat diolah dengan cara konstruktif untuk mencapai kesatuan dan keseimbangan dalam mengambil keputusan ini, dan juga membantu membangun hubungan yang lebih kuat di antara antar kelompok atau masyarakat. 4. Hidup menjadi tenang dan tentram. Yaitu dengan menjadi tenang dan tentram dalam hidup adalah tujuan yang sangat diinginkan oleh banyak orang, meskipun setiap individu mungkin memiliki definisi yang berbeda untuk kedamaian dan ketenangan, dan beberapa prinsip umum yang dapat membantu menciptakan suasana hati yang positif dan harmonis. Persatuan itu berasal dari kata satu yang arti secara bahasa adalah utuh, tidak pecah belah. Menurut istilah adalah berkumpulnya berbagai macam corak dalam kehidupan bermasyarakat, baik berupa budaya, adat istiadat, ras, dan bahasa. Bahkan agama yang bersatu dalam hal-hal yang diperolehkan. Penting untuk diingat bahwa persatuan ini tidak selalu berarti setuju dalam segala hal, namun persatuan menciptakan landasan untuk berdialog dan berdiskusi dan mencapai konsensus. Bahkan dalam keragaman, ini adalah aspek penting dalam pembangunan masyarakat yang inklusif dan harmonis. Manfaat persatuan: satu, terciptanya kekuatan dalam keragaman. Itu persatuan memungkinkan keragaman di mana berbagai kelompok dengan latar belakang, kepercayaan, dan pengalaman yang berbeda dapat menjadi satu, dan keragaman inilah terdapat kekayaan dan ide pandangan dan keterampilan yang dapat menguatkan kelompok secara keseluruhan. Itu dengan ada kerjasama dan solidaritas. Itu persatuan menciptakan asma kerjasama dan solidaritas antar anggota kelompok yang bersatu lebih memungkinkan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama dan mengatasi tantangan. Dan adanya kekuatan sosial dalam masyarakat itu bersatu. Kekuatan sosial terciptanya ini melibatkan dukungan antar anggota masyarakat yang dapat membantu mengatasi kesulitan dan memberikan perlindungan sosial. 2. Tidak mudah dikalahkan. Maksud di sini adalah persatuan memiliki kekuatan yang luar biasa yang seringkali sulit untuk dikalahkan. Berbagai faktor yang menjadikan persatuan ini sulit untuk dikalahkan itu melibatkan solidaritas. Itu persatuan membawa solidaritas di antara anggotanya, dan rasa persatuan dan saling mendukung dapat memberikan kekuatan dan emosional yang kuat dan berbagai besar daripada individu dan berdiri di sendiri. 3. Kehidupan menjadi damai dan tentram. Maksud di sini adalah persatuan memberikan dasar untuk kehidupan yang damai dan tentram. Penting untuk terus merawat dan melihara nilai-nilai ini melalui komunikasi yang terbuka, toleransi, dan kerjasama yang berkelanjutan. Baik, terima kasih. Itulah pemaparan dari materi sikap terpuji. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi.